Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Salam harmoni. Oke, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas 3C Pendidikan Matematika akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi himpunan dari mata kuliah Matematika Diskrit. Oke, namun pertama-tama sebelum kita melanjutkan materi, maka baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok, langsung saja saya perkenalkan diri. Yang pertama ada Komang Pade Wahyu Sudiatmiko dengan NIM 2213011013. Selanjutnya itu ada Kadek Dwi Setia Lestari dengan NIM 2213011059. Dan terakhir ada saya sendiri, yaitu Ibu Dina Pulau Wasemara dengan NIM 2213011074. Oke, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu ada pengertian himpunan. Menurut pengertiannya, himpunan itu berkaitan dengan objek. Himpunan merupakan kumpulan objek yang diklasifikasikan dengan membuat batasan antara objek tersebut. Yang kedua yaitu ada definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang berlainan yang memenuhi suatu syarat keanggotaan tertentu. Contohnya seperti buku-buku yang ada di perpustakaan, komputer yang ada di laboratorium, dan alat-alat yang ada di dapur. Selanjutnya ada pembahasan himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan terbesar yang mencakup sebuah himpunan yang dikaji. Himpunan semesta bersifat relatif dan tidak mutlak. Himpunan semesta tergantung pada batas dari himpunan yang sedang menjadi pembicaraan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Selanjutnya itu ada penyajian himpunan. Penulisan semua anggota himpunan yaitu seperti pada contoh. Himpunan bagian dari A yaitu 1, 2, 3, dan 4. Himpunan bagian dari B yaitu 0, 2, 4, dan 6. Bila tidak memungkinkan untuk menuliskan semua anggota, maka digunakan notasi titik 3 untuk menggantikan anggota-anggota himpunan yang tidak ditulis. Contohnya, anggota himpunan dari N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. B itu sama dengan dan seterusnya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Selanjutnya ada penulisan syarat anggota himpunan. Matematika lanjutan lebih banyak menuliskan himpunan dengan cara menuliskan syarat keanggotaan. Contohnya, anggota himpunan bagian dari A yaitu X, demikian X bilangan bulat, dan negatif 10 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 10. Himpunan anggota dari B yaitu sama dengan X, demikian X bilangan cacah kurang dari 100. Himpunan bagian L itu sama dengan X, Y per Y sama dengan X kuadrat min 2 min 1, di mana X bilangan rasional. Terhadap suatu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan tersebut. Untuk itu, digunakan notasi sebagai berikut. X elemen dari A untuk menyatakan X anggota dari A, dan X bukan elemen dari A untuk menyatakan X bukan anggota dari A. Jika diketahui anggota himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka tampak bahwa 1 elemen dari A, sementara 9 itu bukan anggota dari A. Cara lain untuk menyajikan suatu himpunan adalah dengan menggunakan diagram Venn. Semesta digambarkan dengan dalam bentuk persegi panjang, himpunan digambarkan dengan kurva tertutup, dan anggota himpunan digambarkan dengan titik atau nokta. Dapat diperhatikan bersama pada gambar slide. Selanjutnya itu pembahasan mengenai kardinalitas suatu himpunan. Kardinalitas atau bilangan kardinal suatu himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan tersebut. Bila himpunan diberi nama C, maka kardinalitas dinyatakan dengan bentuk NC. Contohnya, himpunan C sama dengan X demikian X bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti
N, C itu sama dengan 5. Bahasa selanjutnya itu mengenai himpunan bagian dan subset. Bila semua anggota P adalah anggota dari Q, maka dikatakan P adalah himpunan bagian dari himpunan Q yang dinyatakan dengan notasi P subset Q. Dalam keadaan ini, himpunan Q dikatakan sebagai subset dari himpunan P yang dinyatakan dengan notasi P subset Q. Definisi: bila P subset Q dan P tidak sama dengan Q, maka dikatakan P himpunan bagian sejati atau proposet dari Q. Berdasarkan definisi di atas dapat ditunjukkan dua hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, P sama dengan Q jika dan hanya jika P subset Q dan P subset Q. Yang kedua, setiap himpunan menjadi himpunan bagian atau subset dari himpunan itu sendiri. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu ada himpunan kosong. Suatu himpunan dengan kardinal 0 disebut himpunan kosong. Himpunan kosong dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. Contohnya, himpunan bagian E itu sama dengan X, demikian X dikecil dengan X, atau contohnya yang lain yaitu himpunan bagian P sama dengan bebek berkaki 4. Definisi dari himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan, yaitu kita bisa perhatikan pada buktinya. Perhatikan sistem mantik berikut. Jika setiap X elemen himpunan kosong, maka X elemen dari A. Statement tersebut merupakan implikasi yang memiliki ascendant bernilai salah sebab himpunan kosong tidak mempunyai anggota. Oleh karena itu, statement di atas selalu bernilai benar tanpa tergantung pada A. Jadi, dengan demikian terbukti bahwa himpunan kosong subset dari A untuk setiap A. Selanjutnya itu ada pembahasan tentang kuasa himpunan. Dengan kuasa suatu himpunan A dimaksud adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A. Bila A mempunyai kardinal N, maka kardinal kuasa A sama dengan 2. Ditulis yaitu PA sama dengan 2 pangkat NA itu sama dengan himpunan X sedemikian X subset dari A. Bisa kita lihat pada contoh yaitu A sama dengan himpunan bagian A itu sama dengan 0,1. Kita dapatkan PA sama dengan himpunan bagian kosong, himpunan bagian 0, himpunan 1, himpunan 0,1. Untuk selanjutnya itu A sama dengan himpunan kosong. Jadi kita dapatkan nilai dari A sama dengan 0 sehingga N P himpunan kosong itu sama dengan 2 pangkat 0 himpunan 1. Jadi PA kita dapatkan sama dengan himpunan kosong. Oke, materi selanjutnya itu ada himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama jika bilangan kardinalnya sama dan semua anggotanya sama. Secara sistematis dapat dinyatakan bahwa himpunan A dan himpunan B dikatakan sama jika dan hanya jika A subset dari B dan B subset dari A. Contohnya diketahui anggota himpunan A sama dengan 0,1 dan himpunan B sama dengan X demikian X min 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan B karena B dapat ditulis yaitu himpunan anggota B sama dengan 0,1. Contoh yang kedua yaitu jika himpunan bagian L sama dengan A itu dan himpunan bagian M itu sama dengan I, A, E, U, maka saya dapat nyatakan L sama dengan M karena pada himpunan urutan tidak diperhatikan dalam penulisan anggota himpunan. Bisa diperhatikan untuk himpunan sama pada diagram Venn yang bisa dilihat pada PPT. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kita lanjut ke himpunan ekuivalen. Nah, himpunan ekuivalen itu dapat kita gambarkan sebagai dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika dan hanya jika bilangan kardinal kedua himpunan tersebut sama. Himpunan ekuivalen dinyatakan dengan notasi seperti berikut, yaitu A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika
NA atau jumlah himpunan A itu sama dengan jumlah himpunan B atau NB. Nah, kita ambil contoh yang pertama tuh, jika A sama dengan A, B, C, dan E, dan himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, maka A sama dengan B. Potongan atau beririsan, di mana dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan atau beririsan jika dan hanya jika terdapat anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A berpotongan himpunan B. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa himpunan A dan himpunan B berpotongan jika X elemen A atau X merupakan anggota dari himpunan A dan X elemen B atau X anggota daripada B. Nah, contohnya jika himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, dan himpunan B memiliki anggota 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17, maka ada himpunan A dan B yang beririsan atau berpotongan. Oke, kita lanjut ke himpunan saling lepas atau disjoint, di mana dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau mutually disjoint jika dan hanya jika setiap anggota A tidak menjadi anggota B dan setiap anggota B tidak menjadi anggota A yang dinyatakan dalam operasi A garis miring 2B. Oke, kita lanjut ke komplement sebuah himpunan, di mana jika dalam himpunan semesta S terdapat himpunan A, maka komplement A dinotasikan dengan A aksen adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S selain anggota A, di mana secara sistematis kita dapat menulisnya dengan A aksen itu sama dengan X atau himpunan anggota X, di mana X sedemikian sehingga itu sama dengan himpunan semesta dan X bukan anggota daripada A atau bukan elemen daripada A. Nah, bilangan semesta di atas himpunan bukan semesta, maka komplement terhadapnya dikatakan komplement relatif. Lanjut kita ke operasi himpunan, di mana ada 5 operasi himpunan di dalam himpunan, yaitu ada gabungan atau union, di mana definisinya adalah gabungan himpunan A dan himpunan B yang dinyatakan dengan A union B atau A gabungan B adalah himpunan yang memuat anggota yang paling tidak menjadi anggota salah satu dari A dan B. Secara matematis dapat dinyatakan seperti berikut. A union B atau A irisan B itu sama dengan himpunan anggota X, di mana X elemen A atau X anggota X merupakan anggota daripada himpunan A, atau X elemen B atau X merupakan anggota dari himpunan B. Nah, lanjut ke diagram Venn-nya, daerah yang diaksir menunjukkan gabungan himpunan A dan B, dapat kita lihat seperti contoh pada PPT. Lanjut kita ke contoh gabungan dan union dari himpunan. Yang pertama itu kita misalkan ada P, himpunan P, itu sama dengan anggotanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan Q dengan anggota 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka P gabungan Q itu sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Nah, begitupun pada contoh yang kedua, di mana himpunan A merupakan beranggotakan X, di mana X itu sehingga X bilangan bulat positif, dan himpunan B beranggotakan X sehingga X itu kurang dari sama dengan 0, dan serta bilangan bulat, maka A gabungan B itu sama dengan himpunan anggota X, di mana X merupakan bilangan bulat. Oke, kita lanjut ke irisan dan intersection. Nah, irisan himpunan A dan himpunan B dinyatakan dengan A irisan B adalah himpunan yang memuat anggota yang menjadi anggota himpunan A dan B. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. A irisan B itu sama dengan himpunan X sehingga X merupakan anggota himpunan A dan X merupakan anggota himpunan B. Nah, diagram Venn-nya adalah seperti berikut, di mana yang daerah yang diaksir merupakan menunjukkan irisan himpunan A. Nah, kita langsung ke contohnya. Misalkan kita memiliki himpunan C yang beranggotakan himpunan bilangan prima dan himpunan D yang beranggotakan himpunan bilangan genap. Nah, maka C irisan D atau himpunan C irisan himpunan D itu sama dengan himpunan 2. Kita pun pada contoh yang kedua itu ada himpunan A sama beranggotakan 2, 3, 4, 7, dan 9, dan himpunan B beranggotakan 1, 3, 4, 5, dan 7. Maka A irisan B itu sama dengan himpunan
3, 4, dan 7. Lanjut ke yang ketiga, itu ada operasi himpunan selisih, di mana selisih himpunan A dan himpunan B yang dinyatakan dengan A kurang B, atau kita bisa sebut A selisih B, adalah himpunan yang membuat sebuah anggota himpunan A yang tidak termuat dalam himpunan B. Secara matematis, A selisih B dapat dinyatakan seperti berikut. A irisan B itu sama dengan X anggota himpunan X, di mana sedemikian sehingga X merupakan anggota A dan X bukan anggota daripada B. Bila diterapkan dari definisi irisan dua himpunan, maka tampak bahwa A selisih B atau A min B itu sama dengan A irisan B aksen. Nah, diagram plan dari operasi himpunan selisih ini seperti berikut, di mana daerah yang diaksen merupakan selisih himpunan A dan B. Nah, kita ambil satu contoh dari operasi himpunan selisih, di mana misalkan kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 2, 3, 4, 7, dan 9, dan himpunan B beranggotakan 1, 3, 4, 5, dan 7. Maka A himpunan selisih A dan B atau A kurang B itu sama dengan himpunan 1, 5, dan 9. Kita lanjut ke operasi yang keempat, itu ada symmetric difference atau exclusive OR atau beda sangkup ya kalau bahasa Indonesianya. Kini kita langsung ke definisi, di mana symmetric difference atau exclusive OR dari dua himpunan A dan B yang dinyatakan dengan A lingkaran tambah B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A dan anggota B yang tidak sekaligus menjadi anggota keduanya. Secara matematis, A lingkaran tambah B dapat dinyatakan seperti berikut. A lingkaran tambah B atau himpunan beda sangkup A dan B itu sama dengan gabungan himpunan A dan B atau A union B dikurang A irisan B. Diagram Venn yang kita miliki pada operasi himpunan symmetric difference-nya ini seperti berikut. Nah, teman daerah yang diaksir pada gambar menunjukkan symmetric difference dari himpunan A dan B. Kita lanjut ke contoh dari symmetric difference exclusive OR, di mana contohnya itu yang pertama itu misalkan kita ada himpunan A, itu himpunan mahasiswa yang ikut seminar, dan himpunan B, di mana itu himpunan mahasiswa putra. Maka beda sangkup atau symmetric difference antara himpunan A dan B itu merupakan himpunan mahasiswa putra yang tidak ikut seminar dan mahasiswa putri yang ikut seminar. Begitupun pada contoh yang kedua. Kita lanjut ke operasi yang kelima, itu adalah hasil kali kartesius atau kartesian product, di mana definisinya adalah hasil kali kartesius himpunan A dan himpunan B yang dinyatakan dengan A x B atau A kali B adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berurutan, yang mana komponen pertama pasangan adalah anggota himpunan A dan komponen keduanya merupakan anggota himpunan B. Secara matematis dapat dinyatakan seperti berikut. A kali B atau himpunan A kali himpunan B itu sama dengan anggota A dan B, di mana sehingga anggota A itu merupakan anggota dari himpunan A dan B merupakan anggota dari himpunan B. Nah, kita ambil contohnya. Misalkan kita memiliki himpunan E, yaitu beranggotakan 1 dan 2. Himpunan F beranggotakan A, B, dan C. Maka himpunan E kali himpunan F itu sama dengan himpunan 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, dan 2C. Nah, dari soal ini, kita mencermati definisi hasil kali kartesius bisa dipahami bahwa A kali B itu sama dengan jumlah banyak himpunan pada himpunan A dikali jumlah banyak himpunan dalam himpunan B. Atau kita bisa sederhanakan lagi menjadi NA kali NB. Nah, yang kedua, jika himpunan A dikali himpunan kosong, maka hasilnya merupakan himpunan kosong. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat komutatif. Seperti yang bisa dilihat pada PowerPoint, P union Q sama dengan Q union P. P irisan Q sama dengan Q irisan P, dan P lingkaran tambah Q sama dengan Q lingkaran tambah P. Lalu ada sifat asosiatif, yaitu P union dalam kurung Q union R sama dengan dalam kurung P union Q
union R. Lalu P irisan dalam kurung Q irisan R sama dengan P dalam kurung P irisan Q irisan R. Lalu P lingkaran tambah dalam kurung Q lingkaran tambah R sama dengan dalam kurung P lingkaran tambah Q lingkaran tambah R. Lalu ada sifat distributif. P union dalam kurung Q irisan R sama dengan dalam kurung P union Q irisan dalam kurung P union R. P irisan dalam kurung Q union R sama dengan P irisan Q union P irisan R. Lalu sifat De Morgan, yaitu P union Q cut nanti ya. Lalu sifat De Morgan, P union Q aksen sama dengan P aksen irisan Q aksen, P irisan Q aksen sama dengan P aksen union Q aksen. Lalu prinsip inklusi dan eksklusi. Notasi NP digunakan untuk menulis kardinalitas atau bilangan kardinal yang menyatakan bahwa anggota himpunan P. Untuk dua himpunan P dan Q berlaku N P union Q sama dengan NP ditambah NQ dikurangi N dalam kurung P irisan Q. Rumus di atas dapat diperluas untuk gabungan tiga himpunan, di mana menjadinya seperti yang bisa kita lihat pada PowerPoint. Demikian seterusnya untuk gabungan 4 himpunan, 5 himpunan, dan seterusnya. Materi selanjutnya yaitu beberapa sifat himpunan yang lain, seperti A union himpunan kosong sama dengan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, A union semesta sama dengan semesta, irisan semesta sama dengan A, lalu B aksen sama dengan S, B aksen sama dengan semesta dikurangi B, dan A dikurangi B sama dengan A irisan B aksen. Lalu A union A aksen sama dengan semesta. Ada pula A tambah B sama dengan dalam kurung A dikurangi B union B dikurangi A. Lalu A subset B dan B subset C, maka A subset C. Lalu A subset B dan C subset D, maka A irisan C subset B irisan D. A sama dengan B, ekivalen A tambah B sama dengan himpunan kosong. Materi selanjutnya yaitu himpunan hingga dan himpunan tak terhingga. Yang pertama, korespondensi satu-satu. Untuk suatu A, maka suksesor A dinotasikan dengan A tambah adalah A union himpunan 4. Sehingga kita definisikan 0 sama dengan himpunan kosong. 1 sama dengan himpunan kosong sama dengan 0 positif. 2 sama dengan 1 positif sama dengan himpunan kosong, himpunan kosong. Secara umum, N sama dengan N negatif 1 positif. Selanjutnya, kita definisikan N sehingga 0 elemen N, lalu N dikurangi 1 elemen N, maka N sama dengan N dikurangi 1 positif elemen N. N tidak memuat anggota yang lain. Selanjutnya himpunan terhingga atau infinite set. Himpunan terhingga adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan N. Himpunan yang tidak demikian tersebut tak terhingga. Terkait dengan himpunan tak hingga, ada beberapa sifat yang berlaku. Yang pertama, superset. Dari suatu himpunan tak hingga adalah tak hingga. Yang kedua, jika A himpunan tak hingga dan B sembarang himpunan, maka kardinalitas A atau NA tak hingga, A union B tak hingga, dan AXB tak hingga untuk B sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan tak hingga terhitung, countability infinite.
Himpunan tak hingga terhitung, countability infinite, adalah himpunan yang berkorespondensi satu-satu dengan n, yaitu himpunan bilangan asli. Contohnya adalah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan caca, himpunan bilangan bulat kurang dari 0, himpunan bilangan bulat, dan seterusnya. Lalu ada himpunan tak hingga tak terhitung, uncountability infinite. Pada himpunan bilangan real, ada antara 0 dengan 1, bisa dipahami bahwa himpunan tersebut di atas adalah tak hingga dan tak terhitung atau uncountability infinite. Andaikan himpunan tersebut tak hingga dan terhitung, countability infinite, maka enumerasi bilangan akan menghabiskan 0 dan 1. Nah, seperti kita lihat pada gambar, ada A1 sama dengan 0, A11, A12, A13, dan seterusnya. Lalu ada A2, yaitu 0, A21, A22, dan A23, dan seterusnya. Sekarang pandang X sama dengan 0, P11, P12, dan P13 dengan PIJ sama dengan 10 dikurangi AIJ jika AIJ lebih dari 0. Jelas X anggota 0 dan 1. Selanjutnya, partisi suatu himpunan. Diberikan A, I adalah himpunan bagian dari A untuk I 1, 2, 3, dan seterusnya sampai AI. Dikatakan partisi dari A, bilangan AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J dan UI, AI sama dengan A. Contohnya, diketahui A dengan himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana A1 sama dengan 0, 2, 4, 6, 8. A2 sama dengan 1, 3, 5, 7, 9. A1 dan A2 adalah partisi dari himpunan A karena A1 union A2 sama dengan A, dan A1 union A2 sama dengan himpunan kosong. Materi yang terakhir yaitu multiset. Multiset adalah himpunan di mana anggota-anggotanya boleh berulang serta tidak perlu berlainan. Multiplicitas atau multiplicity adalah banyaknya kali elemen yang muncul dalam suatu himpunan. Contohnya, dalam himpunan C ada MATEMATIK. Nah, multiplicitas A pada himpunan C adalah 3. Nah, bilangan kardinal dari suatu multiset adalah bilangan kardinal dari himpunan itu bila anggotanya dianggap berlainan semua. Melihat dari contoh di atas, C sama dengan MATEMATIKA, jadi NC sama dengan 10. Nah, bila terdapat himpunan P dan Q adalah multiset, maka P union Q sama dengan X, sedemikian sehingga multiplicitas dari X dan maksimum dari multiplicitas X di P dan di Q. Lalu P irisan Q adalah X, sedemikian sehingga multiplicitas dari X sama dengan minimum dari multiplicitas X di P dan di Q. Nah, P dikurangi Q adalah X, sedemikian sehingga multiplicitas dari X sama dengan multiplicitas X di P negatif dikurangi multiplicitas X di Q. Bila hasil pengurangannya lebih besar sama dengan 0 dan sama dengan 0, bila hasil pengurangannya lebih kecil daripada 0. P lingkaran tambah Q sama dengan X, sedemikian sehingga multiplicitas dari X sama dengan multiplicitas X di P lingkaran tambah multiplicitas X di Q. Nah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam presentasi, baik dalam pengucapan ataupun dalam penyebutan kata pada presentasi tadi, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan sebuah pantun, berkira-kira dulu berenang kesekian. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekian. Om Santi 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 Om.